Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Baik? Baik. Iya, sama Ibu juga baik kabarnya hari ini. Oh iya, sekarang hari apa ya? Oh, sekarang hari Rabu. Iya, karena sekarang hari Rabu, berarti kan kemarin hari Selasa. Nah, siapa sih yang ingat di sini? Kemarin kita membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita membahas tentang macam-macam jenis makanan pokok. Nah, sekarang kita akan membahas juga sama seperti minggu kemarin, yaitu adalah jenis makanan pokok. Nah, sekarang kita akan membahas suatu jenis makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Baik, apakah ada yang mau memimpin? Oh, ya sudah, Mbak Sina. Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak di sini siapa ya yang nggak masuk kira-kira? Oh, ada dua anak. Siapa saja? Oh, Sani dan juga Ilyas. Baik. Kan Ibu tulis ya. Kenapa mereka? Ada yang tahu? Astagfirullahaladzim, ternyata Ilyas lagi sakit. Sakit apa? Demam. Lalu? Oh, ya. Dia sedang pergi sama orang tuanya karena ada acara. Ya, kalau begitu. Nah, karena sekarang nggak masuk ada dua, berarti jumlah murid di kelas ini ada berapa ya? Berarti 8, 2 berarti ada berapa? Iya, per kelasnya ada 6 anak. Kalau begitu, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Kita sekarang belajar tentang salah satu makanan pokok yang setiap hari kita konsumsi. Siapa yang tahu makanan pokok apa yang kita konsumsi? Kemarin kan Ibu sudah bilang atau Ibu sudah menunjukkan bahwa makanan pokok di Indonesia ini sangat banyak. Nah, sekarang sering kita konsumsi. Kemarin kan Ibu menyebutkan kita bisa makan singkong, makan nasi, lalu makan sagu, itu juga bisa. Mungkin ada yang makan jagung. Nah, itu ada banyak sekali makanan pokok. Kalau untuk yang ada di luar negeri sana, biasanya mereka rata-rata memakan makanan yaitu seperti kentang, telur, seperti itu. Lalu roti gandum. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu makanan pokok yang berbentuk biji-bijian. Buahnya berbentuk bulir seperti jeruk. Seperti yang bulirnya jeruk itu. Tanamannya kalau masih muda seperti rumput warna hijau. Lalu kalau sudah masak siap panen warnanya kuning. Dan bulir-bulirnya atau biji-biji bisa melengkung seperti ini. Ayo, kira-kira siapa ya yang tahu itu adalah makanan jenis apa? Iya, betul sekali. Itu adalah beras. Atau kalau sudah masak akan menjadi nasi. Nah, sekarang di sini siapa yang tadi pagi sudah sarapan pakai nasi ataupun yang lain? Oh, sudah semua. Bagus kalau gitu, pintar. Memang pada saat kita sebelum mulai aktivitas, hendaknya kita harus sarapan dulu ya.
Karena biar kita bisa berpikir, kita bisa fokus. Karena kalau perutnya lapar, lapar sekali, aku tidak bisa berpikir, seperti itu. Nah, ibu mau tanya, karena kita sering makan nasi, pastinya kalian tahu dong ciri-cirinya beras. Iya, ciri-cirinya beras. Nah, sebelum menjadi sebuah beras atau sebelum menjadi mangkuk nasi, kita pastinya harus menanam beras sendiri. Nah, beras itu yang masih ada kulitnya coklat, ya, itu yang namanya gabah. Ini masih ada coklat-coklatnya ya. Tuh, ini masih ada coklat-coklatnya. Ini kalau orang bilang ini namanya gabah. Kalau orang sini bilangnya gabah, anak-anak. Karena apa? Karena belum diselap atau belum dikuliti, belum dikupas bisinya. Jadi kalau sudah dikupas, dia akan berbentuknya seperti ini. Nah, sekarang mau tanya, karena gabah warnanya coklat, kalian sudah tahu beras itu warnanya apa? Iya, betul sekali. Warnanya itu adalah putih, putih bersih. Jadi seperti bulir. Itu adalah warnanya beras. Nah, sebelum menjadi sebuah nasi, pastinya kita harus menanam dulu. Nah, biasanya yang menanam di sawah itu siapa? Iya, Pak Tani. Pak Tani yang sudah menanam beras-beras tersebut. Kalau hanya menanam satu, itu tidak bisa untuk dijadikan banyak beras. Karena untuk kita makan tidak cukup dengan satu tangkai padi. Atau kalau sudah diseleb atau sudah dikuliti, namanya beras tidak cukup untuk satu tangkai saja. Jadi harus banyak, bahkan berhektar-hektar. Makanya yang namanya sawah itu sangat luas sekali, apalagi sawah dari padi. Nah, sebelum menjadi nasi, dia harus disemai dulu menjadi seperti tunas-tunas seperti rumput. Nah, kalau sudah, nanti dia akan tumbuh besar. Lama-lama dia akan mengeluarkan bunga-bunga padi. Lalu dia akan tumbuh. Makanya kalau sudah melengkung padinya dan sudah berwarna kekuningan, itu berarti tandanya padi tersebut sudah siap panen, anak-anak. Kalau sudah siap panen, kita dikupas oleh Pak Tani menggunakan mesin yang sangat besar, lalu dia akan bisa menjadi padi, bisa menjadi beras di sini. Nah, bisa dilihat ini ya. Ini adalah salah satu contohnya beras. Nah, bisa kalian lihat ini. Ini adalah beras ya, anak-anak. Ini beras yang sudah diseleb. Kalian tahu maksud sudah diseleb. Nah, beras yang diseleb ini adalah beras yang sudah dikupas atau dikuliti. Jadi warna seperti ini, tuh. Nah, ini beras. Warnanya putih bersih ya, seperti itu. Tapi jangan salah, ada juga beras yang warna merah, itu adalah beras merah. Itu juga sangat baik untuk kesehatan kita karena banyak mengandung vitamin-vitamin dan juga mineral. Juga sangat cepat untuk mengenyangkan karena mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak kira-kira bagaimana cara memasak nasi? Iya, bisa ditim atau bisa dikukus. Nah, yang dimaksud dengan dikukus itu dimasak menggunakan air ya. Jadi, setelah dari beras yang seperti ini bisa dilihat anak-anak. Dari beras seperti ini dimasak akan menjadi nasi. Jadi sangat lunak. Jadi bisa kita makan, bisa kita punya. Kalau pada saat menjadi beras seperti ini kita makan, pastinya akan keras kan, dan tidak enak untuk dikonsumsi. Jadi sebaiknya harus dimasak dulu. Iya, dan itu harus, karena tidak mungkin kita memakan biji-bijian. Karena yang makan biji-bijian itu adalah salah satunya adalah hewan burung.
burung yang suka makan biji-bijian, seperti kalau di sekitar kita burung-burung yang kecil, kalau di sini namanya burung emprit, seperti itu makan biji-bijian. Mereka sangat suka sekali biji-bijian, termasuk beras ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah ibu mau tanya, di sini siapa ya yang sering membantu ibunya untuk memasak? Pintar sekali, karena memasak itu sangat baik teman anak-anak. Karena kalau kita keseringan beli di luar seperti lauk-lauk yang sudah matang, itu kurang bagus untuk kita. Karena kan kita tidak tahu bagaimana cara memprosesnya, mencuci berasnya seperti apa, terus memasaknya menggunakan air apa, dan seperti apa tempatnya, kan kita tidak tahu. Tidak mungkin makanan yang sudah makan kita cuci kan, kecuali kalau buah kita bisa mencucinya. Kalau sudah makanan sudah jadi, contohnya adalah seperti nasi bungkus atau makan-makan yang lain, itu kita kan sudah tidak tahu bagaimana cara proses pembuatannya. Jadi alangkah baiknya kita harus memasak. Nah, di sini karena kita sudah tahu, di sini anak-anak ada yang bawa bekal tidak? Bagus, pintar sekali. Kita harus membawa bekal agar kita tidak keseringan untuk membeli jajan-jajanan di luar yang kita tidak tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana cara membuatnya, bahan-bahannya dari apa, dicuci dengan benar atau tidak. Kita kan tidak tahu ya. Jadi kita harus memasak makanan sendiri. Kalau bisa kita bawa saat di sekolah, karena kita tahu bahwa itu sudah dicuci dengan bersih, menggunakan barang-barang juga alat-alat yang sangat baik atau sesuai dengan kebersihan. Jadi kalian harus ingat ya anak-anak, makan itu juga harus perlu. Paling tidak makan itu sehari 3 kali. Sarapan, makan siang, dan juga makan menjelang malam. Kalau makan jangan terlalu malam ya. Jadi idealnya adalah kita sarapan sebelum berangkat sekolah atau beraktivitas. Lalu selanjutnya adalah makan siang. Makan siang itu setelah beraktivitas atau setelah pulang sekolah. Biasanya itu jam 12. Lalu setelah makan, makanan yang seimbang harus ada, misalkan karbohidratnya, vitaminnya, proteinnya, mineralnya, kalsiumnya, seperti itu ya anak-anak. Kalau dicontohkan, ada nasi, ada telur, ada tahu tempe, dan ada sayur. Bisa juga ditambah dengan ikan, dan juga bisa juga kita tambahkan dengan kalsium seperti susu. Itu sangat baik untuk kita. Karena apa? Kita harus menerapkan gizi yang seimbang agar pada kita tetap sehat dalam kondisi apapun. Nah, sekarang anak-anak ada yang mau tanya nggak kira-kira? Baik, ibu mau tanya kalau gitu. Tadi apakah ada yang ingat? Beras itu awal mulanya warnanya apa sebelum dikupas? Betul sekali, warna coklat. Jadi bisa disebut dengan betul gabah kalau di sini. Betul sekali. Nah, untuk memasak nasi sendiri, kalian tahu kan bagaimana caranya? Betul sekali. Kita memasak, kita tim atau kita kukus menggunakan air. Kita rebus menggunakan air agar bisa jadi lunak. Kalau kita makan pada saat seperti ini, kan tidak mungkin ya, karena ini sangat-sangat keras dan juga tidak baik untuk pencernaan kita, dan kita tidak disarankan untuk makan beras saja, jadi harus dimasak ya anak-anak. Lain kali anak-anak yang belum pernah membantu ibunya, boleh dibantu ibunya untuk memasak nasi. Nah, untuk makan sendiri, anak-anak juga harus ingat seimbang, dan kita juga harus menerapkan kesehatan yang sangat baik. Mengingat sekarang musimnya atau wabah penyakit yang kurang mengenakan di hati, yaitu adalah corona, kita harus sering-sering cuci tangan sesudah dan juga sebelum beraktivitas, agar kita bisa meminimalisir, bahkan kita bisa menghilangkan virus-virus jahat yang ada di tangan kita. Dan untuk masak sendiri kita harus mencucinya dengan benar dan juga bersih. Oke? Kalian sudah pintar semua, sudah tahu, sudah banyak juga tadi yang menjawab pertanyaan ibu dan bertanya. Sekarang, karena sekarang sudah jam segini, waktunya kita pulang. Siapa yang mau pulang? Iya,
ya kalau pulang jangan lupa ya cuci kaki, cuci tangan. Kalau mau mandi juga nggak apa-apa. Lalu baru kita makan siang. Setelah makan siang, istirahat yang cukup biar kita bisa fit nanti untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Oke? Oke. Baik, kalau gitu kita pulang dulu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita ketemu di minggu selanjutnya membahas tentang, ya betul sekali, hewan-hewan peliharaan. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Belum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.